Malam itu, Aris duduk di depan meja kayu yang penuh dengan dokumen usang. Tangannya membuka lembaran-lembaran kertas yang mulai lapuk. Sebuah nama tertulis di sana, Kampung Darah. Ia pertama kali mendengar tentang desa itu dari seorang koleganya, sesama peneliti paranormal. Kampung kecil yang terletak di tengah hutan lebat ini terkenal karena kejadian-kejadian aneh yang selalu berujung pada kematian misterius. Aris membaca sebuah laporan lama. Seorang warga ditemukan tewas di depan rumahnya. Tubuhnya penuh luka seperti dicabik oleh sesuatu yang tidak dikenal. Tidak ada jejak manusia atau binatang buas di sekitar mayat. Aris menghela napas panjang. Banyak orang percaya desa itu dikutuk akibat pembantaian massal yang terjadi puluhan tahun lalu. Namun, tak ada catatan resmi tentang kejadian itu. Seolah-olah sejarahnya sengaja dihapus. Peringatan sudah banyak diberikan kepadanya. Bahkan seorang lelaki tua yang pernah tinggal di desa itu langsung menolak untuk membahasnya. Jangan ke sana. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kalau sudah melangkah ke Kampung Darah. Namun, rasa penasaran Aris lebih kuat daripada ketakutan. Baginya, misteri ini adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Jika benar ada kutukan, ia ingin membuktikan apakah itu hanya mitos atau ada sesuatu yang lebih logis di baliknya. 2 hari kemudian, Aris berada dalam perjalanan menuju Kampung Darah. Ia mengendarai mobilnya menyusuri jalanan sempit yang mulai tak beraspal. Pohon-pohon tinggi di sekelilingnya menciptakan bayangan gelap. Sepanjang perjalanan, tak ada satupun kendaraan lain. Hanya ada suara mesin mobil dan desir angin yang bertiup di antara dedaunan. Semakin jauh ia melaju, semakin terasa suasana yang janggal. Setelah beberapa jam berkendara, ia akhirnya tiba di gerbang desa. Sebuah papan kayu tua berdiri miring dengan tulisan yang hampir pudar. "Selamat datang di Kampung Darah." Aris turun dari mobil dan merasakan udara di sekitarnya begitu berat. Langit yang tadinya cerah kini mendung, dan hawa dingin merayapi kulitnya. Dari kejauhan, seorang pria tua dengan wajah keriput menatapnya tajam dari balik jendela rumah kayu yang sudah reot. Beberapa penduduk lainnya yang sedang berjalan cepat-cepat masuk ke rumah mereka saat melihat kedatangan Aris. Suasana desa begitu sunyi, terlalu sunyi untuk tempat yang dihuni manusia. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada orang bercakap-cakap. Aris melangkah perlahan, mendekati seorang wanita yang sedang duduk di beranda rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya gemetar saat menata beberapa dedaunan kering di meja kecil. "Permisi," sapa Aris. Wanita itu mengangkat wajahnya, lalu buru-buru berdiri dan masuk ke dalam rumah tanpa menjawab. Aris mengernyitkan dahi. Sikap penduduk desa ini benar-benar mencurigakan. Mereka tampak ketakutan, seolah-olah ia membawa sesuatu yang tidak seharusnya datang ke tempat ini. Ia melanjutkan langkahnya menyusuri jalan tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Pandangannya tertuju pada sebuah bangunan tua di tengah desa. Dari bentuknya, itu terlihat seperti balai desa, namun kondisinya sangat buruk. Atapnya berlubang, dan dindingnya penuh dengan coretan aneh yang sudah pudar. Saat Aris hendak mendekati bangunan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di belakangnya. Ia menoleh dan melihat seorang pria paruh-baya dengan wajah tegang menghampirinya. "Kau harus pergi sebelum matahari terbenam," ucap pria itu dengan nada mendesak. Aris menatapnya lekat-lekat. Pria itu hanya menggeleng dan menelan ludahnya dengan gugup. "Tidak ada yang boleh berada di luar setelah gelap. Jika kau ingin tetap hidup, jangan keluar rumah malam ini." Setelah berkata demikian, pria itu segera pergi tanpa menunggu jawaban dari Aris. Jantung Aris mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Namun, ia tak punya niat untuk mundur. Justru, rasa ingin tahunya semakin membuncah. Ia tak tahu bahwa malam nanti, sesuatu yang mengerikan akan menyambutnya di Kampung Darah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Langit mulai menggelap ketika Aris melangkah menuju rumah kecil yang telah disediakan untuknya. Ruangan di dalamnya sederhana, hanya ada sebuah ranjang kayu dengan kasur tipis, meja kecil, dan lampu minyak di sudut ruangan. Aris menaruh ranselnya di atas meja dan duduk sejenak. Suasana di luar rumah benar-benar sunyi. Tiba-tiba,
Terdengar suara langkah kaki dari luar. Aris menajamkan pendengarannya. Langkah itu terdengar berat dan menyeret, seolah seseorang sedang berjalan dengan susah payah di atas tanah kering. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela dan mengintip dari celah kecil di antara kayu yang tertutup rapat. Di tengah remang cahaya senja, ia melihat sosok pria tua yang sebelumnya menatapnya dari balik jendela. Pria itu berdiri diam di tengah jalan desa, tatapannya kosong mengarah ke langit. Kedua tangannya menggenggam sesuatu yang tampak seperti seikat jerami kering. Aris mengamati lebih dekat. Bibir pria itu bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu, tapi suaranya tak terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar hebat, dan ia berlari menuju hutan di belakang desa dengan gerakan yang tidak wajar, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Jantung Aris berdebar. Ia mundur dari jendela dan menghela napas panjang. Mungkin hanya warga desa yang mengalami gangguan mental atau trauma dari masa lalu kelam desa ini. Namun, entah mengapa, perasaan tidak nyaman terus menyelimutinya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Ia melangkah perlahan menuju pintu dan menempelkan telinganya di kayu tua itu. Tidak ada suara lain selain detak jantungnya yang semakin cepat. Dengan sedikit ragu, Aris membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya tirus, matanya cekung seperti seseorang yang kurang tidur. Ia membawa sebuah kantong kecil dari kain lusuh dan menyerahkannya kepada Aris. "Ini untuk melindungimu malam ini," katanya lirih. Aris mengambil kantong itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat segenggam garam kasar dan beberapa helai daun yang mengeluarkan aroma tajam. "Kenapa saya harus memakai ini?" Wanita itu menelan ludah. "Malam ini akan ada yang datang. Jangan pernah membuka pintu, jangan menoleh ke jendela, dan kalau kau mendengar seseorang memanggil namamu, jangan menjawab." Aris merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia hanya menatap Aris sejenak sebelum berbalik dan pergi dengan langkah cepat, seolah tak ingin berlama-lama di luar. Aris menutup pintu dan mengunci rapat. Ia duduk di ranjang, memandangi kantong kain itu. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, tapi ada sesuatu dalam nada bicara wanita tadi yang membuatnya enggan mengabaikan peringatannya. Malam semakin larut. Angin mulai bertiup kencang, membuat atap rumah berderit. Lampu minyak di sudut ruangan sesekali bergetar. Bayangannya menari di dinding kayu. Aris mencoba tidur, tapi matanya enggan terpejam. Perasaan gelisah terus mengganggunya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Kemudian, terdengar suara samar dari luar rumah. Aris menahan napas. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berjalan pelan. Langkahnya terputus-putus, menyeret sesuatu di tanah. Aris mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara ranting yang tertiup angin. Namun, suara itu semakin mendekat. Lalu, terdengar suara lain. Suara lirih seseorang memanggil namanya. Aris menegang. Ia mengingat peringatan wanita tadi. Jangan menjawab, jangan melihat ke jendela. Ia meremas kantong kain pemberian wanita itu, berharap benda itu bisa melindunginya dari apapun yang berada di luar sana. Kemudian, sesuatu mengetuk jendela. Aris memejamkan mata, berusaha menahan rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Aris menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Namun, tak ada suara lain. Ia tetap duduk di ranjang, matanya menatap ke arah jendela yang tertutup rapat. Tiba-tiba, dari celah kecil di antara kayu jendela, ia melihat sesuatu. Sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya dari kegelapan. Aris terdiam, tubuhnya menegang di atas ranjang. Sepasang mata merah itu masih menatapnya dari celah jendela. Ia berusaha mengendalikan napasnya, memastikan tidak ada suara sekecil apapun yang keluar dari mulutnya. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu mencakar jendela. Aris menggenggam erat kantong kain pemberian wanita tadi, berharap benda itu benar-benar bisa melindunginya. Cakaran itu terdengar lagi, kali ini lebih panjang, seperti kuku tajam yang menggores kayu dengan penuh amarah. Aris menutup matanya erat-erat. Ia tidak berani melihat ke arah jendela lagi. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan.
Lalu semuanya kembali sunyi. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara napas berat, tidak ada cakaran. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Aris membuka matanya perlahan. Sepasang mata merah itu sudah menghilang. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Malam itu terasa begitu panjang, dan ia hanya bisa berdoa agar segera berlalu. Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut tebal menyelimuti desa, menciptakan suasana yang semakin suram. Aris keluar dari rumah dengan langkah hati-hati. Penduduk desa sudah mulai beraktivitas, namun mereka terlihat gelisah. Beberapa orang berkumpul di tengah jalan, berbisik-bisik dengan ekspresi cemas. Aris mendekat, ingin tahu apa yang terjadi. Di tengah kerumunan, seorang pria tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membekas di wajahnya. Lehernya penuh luka dalam, seperti dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku panjang dan tajam. Darah mengering di tanah di sekitarnya. Aris menahan napas. Itu pria yang kemarin memperingatkannya untuk tidak keluar setelah gelap. Seorang lelaki tua berdiri di samping mayat itu. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh korban. Dia ditemukan di depan rumahnya pagi ini. Suaranya bergetar. Tidak ada yang mendengar suara apapun tadi malam. Tidak ada jejak kaki di sekitar sini. Aris memperhatikan lebih dekat. Luka-luka itu bukan luka biasa. Bukan seperti gigitan binatang buas. Bukan juga luka yang bisa dibuat oleh senjata tajam. Bekasnya dalam dan tidak beraturan. Seolah-olah sesuatu mencabik tubuh pria itu dengan brutal. Wanita yang tadi malam memberikan kantong kain kepadanya berdiri di dekat mayat dengan wajah pucat pasi. Ia menoleh ke arah Aris. Tatapannya penuh ketakutan. "Apakah kau mendengarnya tadi malam?" Aris menelan ludah. "Aku mendengar sesuatu mengetuk jendela." Wanita itu mengangguk pelan. "Itu mencarimu." Penduduk desa mulai bergumam. Beberapa dari mereka menatap Aris dengan pandangan curiga, seolah kehadirannya membawa bencana bagi desa ini. Seorang pria bertubuh besar melangkah maju, ekspresinya penuh amarah. "Dia datang kemarin, dan sekarang seseorang mati." Suaranya keras, menggema di antara rumah-rumah kayu. "Ini bukan kebetulan. Dia membawa sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini." Beberapa warga mengangguk, setuju dengan ucapannya. Tatapan mereka semakin tajam, penuh kecurigaan. Aris mengangkat tangan, mencoba menenangkan mereka. "Aku hanya datang untuk menyelidiki. Aku tidak ada hubungannya dengan kematian ini." Lelaki tua yang sebelumnya memeriksa mayat berbicara. Suaranya pelan tapi tegas. "Jangan menyalahkan orang luar. Kutukan ini sudah ada sejak lama. Kematian ini bukan yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir." Kerumunan terdiam. Wajah-wajah yang tadi penuh amarah berubah menjadi ketakutan. Aris menarik napas dalam-dalam. Ia tahu sekarang, ada sesuatu di desa ini, sesuatu yang mengincar nyawa penduduknya. Dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum terlambat. Sejak ditemukan mayat pria yang tewas mengenaskan pagi tadi, suasana desa berubah menjadi lebih mencekam. Penduduk semakin waspada. Mereka berbisik-bisik di sudut rumah, menghindari mata Aris seakan takut jika berbicara dengannya akan membawa sial. Namun, Aris tidak berniat pergi. Ia datang untuk mencari kebenaran, dan semakin banyak kejadian aneh yang ia saksikan, semakin kuat keinginannya untuk mengungkap misteri yang menyelimuti desa ini. Siang itu, ia kembali menemui wanita yang semalam memberikan kantong kain pelindung. Rumahnya terletak di bagian paling ujung desa, sedikit terpisah dari rumah lainnya. Dinding kayu rumah itu tampak lebih tua dibandingkan rumah-rumah lain, seakan telah berdiri di sana jauh sebelum desa ini terbentuk. Wanita itu membuka pintu sebelum Aris sempat mengetuk. Seakan sudah menunggunya. "Kau ingin tahu tentang kutukan ini, bukan?" tanyanya dengan suara parau. Aris mengangguk. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Wanita itu menghela napas panjang, lalu mengisyaratkan Aris untuk masuk. Ruangan di dalam rumahnya dipenuhi aroma dupa yang menyengat, dan di sudut ruangan terdapat sesajen dengan beberapa batang dupa yang masih menyala.
Wanita itu duduk di kursi kayu, menatap kosong ke lantai sebelum akhirnya mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, desa ini bukanlah tempat yang mengerikan seperti sekarang. Tapi kemudian, sekelompok orang datang. Mereka bukan penduduk asli. Mereka adalah orang-orang haus darah yang mencari kekuatan gelap. Mereka membantai puluhan orang dalam satu malam, menjadikan darah mereka sebagai bagian dari ritual terkutuk. Aris menyimak dengan seksama. Tubuhnya meremang membayangkan peristiwa mengerikan itu. Mayat-mayat mereka tidak dikuburkan dengan layak, lanjut wanita itu. Sebagian tubuh mereka dibiarkan membusuk di tanah ini, sebagian lagi dipersembahkan untuk sesuatu yang lebih mengerikan. Apa yang mereka sembah? Aris bertanya dengan suara sedikit bergetar. Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya terlihat kosong. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Hening sejenak sebelum wanita itu melanjutkan. Suaranya semakin pelan seolah takut sesuatu akan mendengarnya. Sejak malam pembantaian itu, desa ini tidak pernah tenang. Setiap tahun, akan ada kematian yang tidak wajar. Tidak peduli seberapa hati-hati kami, selalu ada yang diambil. Kadang satu orang, kadang lebih. Aris merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu sebabnya penduduk selalu ketakutan. Wanita itu mengangguk. Kami percaya, darah mereka yang dibantai tidak pernah benar-benar pergi. Arwah mereka masih terjebak di desa ini, mencari keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan. Dan jika mereka tidak mendapatkan jawaban, mereka akan terus meminta tumbal. Aris terdiam. Semua yang dikatakan wanita itu masuk akal dengan apa yang ia lihat sejak pertama kali tiba di desa ini. Lalu, satu pertanyaan muncul di benaknya. Apakah ada cara untuk menghentikan kutukan ini? Wanita itu menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih. Mungkin ada, tapi itu berarti kau harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilawan manusia biasa. Aris merasa tenggorokannya mengering. Ia tahu, jika ia tetap tinggal di desa ini, ia harus siap menghadapi hal yang lebih mengerikan daripada sekadar bisikan di malam hari. Di luar rumah, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih menusuk, bau darah. Malam turun perlahan di kampung darah. Kabut tebal merayap dari hutan, menyelimuti desa seperti selubung kematian. Aris duduk di dalam rumahnya, pikirannya terus berputar pada cerita mengerikan yang ia dengar siang tadi. Jika benar kutukan ini berasal dari arwah yang terikat akibat pembantaian massal, maka harus ada cara untuk menghentikannya. Namun, wanita tua itu tidak memberi jawaban pasti. Yang jelas, semakin lama Aris berada di sini, semakin dekat ia dengan bahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, suara langkah kaki di luar rumah membuyarkan pikirannya. Bukan langkah biasa, berat, teratur, dan terdengar seperti lebih dari satu orang. Ia bangkit perlahan, mendekati jendela dan mengintip di balik celah kayu yang rapat. Di tengah kabut yang menggantung rendah, ia melihat sekelompok orang berjalan menuju hutan di belakang desa. Mereka membawa obor yang menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak liar di antara pepohonan. Aris memutuskan mengikuti mereka. Dengan hati-hati, ia keluar dari rumah dan melangkah di kegelapan. Udara malam terasa semakin dingin, dan setiap langkah yang ia ambil di tanah lembab terasa berat. Ia menjaga jarak, memastikan tidak terlihat oleh rombongan itu. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara ranting yang patah di bawah kaki mereka yang terdengar samar. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berhenti di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Aris berjongkok di balik semak, mengamati dari kejauhan. Cahaya obor menerangi sebuah batu besar yang terletak di tengah-tengah. Batu itu dipenuhi ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno, dan di sekitarnya terdapat noda hitam pekat yang mengering. Seorang pria bertubuh tinggi, yang tampaknya pemimpin dari kelompok itu, berdiri di depan batu. Wajahnya diselimuti kain hitam, hanya matanya yang terlihat, dingin dan tanpa ekspresi. Ia mengangkat sebuah mangkuk besar berisi cairan merah gelap. Aris menahan napas. Mereka sedang melakukan ritual. Pria itu mulai melantunkan sesuatu dengan bahasa yang tidak Aris mengerti. Suaranya dalam dan berat,
menggetarkan udara di sekitarnya. Dua orang lain membawa seorang gadis muda yang kedua tangannya terikat di belakang punggung. Wajah gadis itu pucat dan penuh ketakutan. Aris mengepalkan tangannya. Ia ingin menghentikan mereka, tetapi ia tahu, jika bergerak gegabah, ia bisa menjadi korban berikutnya. Pria bertopeng itu mengangkat pisau panjang berkilat di bawah cahaya obor. Dengan gerakan perlahan dan hikmat, ia menempelkan pisau di leher gadis itu. Namun, sebelum pisau itu menyentuh kulit, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan sebagian besar obor. Dari kegelapan hutan, terdengar suara erangan panjang, dalam dan mengerikan. Semua orang di sana membeku. Bahkan pria bertopeng itu tampak ragu sejenak. Aris merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di hutan. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sesosok bayangan tinggi muncul. Matanya bersinar merah menyala di kegelapan, dan tubuhnya kurus dengan kuku panjang yang meneteskan cairan hitam pekat. Wajahnya menyerupai manusia, tetapi kulitnya abu-abu dan membusuk di beberapa bagian. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, seperti mengungkapkan kemarahan yang telah terpendam lama. Seorang pria dari kelompok ritual mencoba lari, tetapi makhluk itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, cakar panjangnya merobek dada pria malang itu, membuat darah menyembur ke tanah. Jeritan ngeri menggema di hutan. Aris menahan diri agar tidak berteriak. Ia menyaksikan bagaimana makhluk itu menghampiri batu ritual dan menatap pria bertopeng yang berdiri kaku di tempatnya. Pisau di tangannya gemetar. Bahkan mereka yang melakukan ritual ini tampak ketakutan terhadap makhluk yang mereka panggil sendiri. Makhluk itu membungkuk, menghirup aroma darah di mangkuk, lalu mengangkat wajahnya ke langit, mengeluarkan suara lengkingan tinggi yang menusuk telinga. Aris tahu, jika ia tetap di sini lebih lama, ia bisa menjadi korban berikutnya. Dengan hati-hati, ia mundur perlahan, berusaha tidak menginjak ranting atau daun kering. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, kaki Aris menginjak sebuah batu kecil. Bunyi lirih itu terdengar cukup keras di tengah keheningan yang mencekam. Makhluk itu menoleh cepat, dan mata merah menyala itu kini tertuju padanya. Jantung Aris berdegup kencang. Mata merah itu menatap lurus ke arahnya dari tengah kegelapan, seolah-olah bisa menembus kegelapan semak tempat ia bersembunyi. Makhluk itu berdiri tegak dengan tubuh kurus tinggi dan kuku panjang yang masih meneteskan darah. Ritual yang dilakukan oleh penduduk desa tampaknya telah memanggil sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Namun kini, bukan hanya mereka yang dalam bahaya. Aris juga telah menarik perhatian sosok mengerikan itu. Dalam sepersekian detik, makhluk itu bergerak. Dengan kecepatan yang tak masuk akal, ia melompat ke arah Aris. Aris terhenyak, lalu berbalik dan berlari secepat mungkin. Cabang dan ranting tajam menggores wajah serta lengannya, tetapi ia tak peduli. Ia harus menjauh dari tempat ini. Dari belakang, terdengar suara jeritan ngeri. Aris tak menoleh, tetapi ia tahu makhluk itu sedang membantai orang-orang yang melakukan ritual. Suara tubuh yang tercabik-cabik bercampur dengan teriakan meminta tolong. Namun, suara langkah berat mendekat. Makhluk itu masih mengejarnya. Aris berlari semakin cepat, menembus kegelapan hutan yang semakin pekat. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa seperti terbakar. Setiap kali ia menoleh, ia bisa melihat bayangan hitam melesat di antara pepohonan, mendekat dengan kecepatan yang mustahil. Tiba-tiba, kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia jatuh keras ke tanah berlumpur. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba bangkit, tetapi sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Aris menahan napas. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Makhluk itu berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya kurus dan memanjang, dengan wajah pucat yang membusuk. Giginya yang tajam berlumuran darah, dan matanya bersinar merah pekat. Dari mulutnya keluar napas busuk yang membuat perut Aris mual. Sebuah suara berbisik dari makhluk itu, bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang berasal dari kegelapan terdalam. Aris merasa tubuhnya membeku. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu dalam beberapa detik ke depan, ia akan mati.
Dengan sisa tenaga, ia merogoh kantong kain pemberian wanita tua itu. Ia tidak tahu apakah benda ini benar-benar bisa melindunginya. Tetapi itu satu-satunya harapan yang ia punya. Dengan tangan gemetar, ia meremas kantong itu dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Seketika, makhluk itu melompat mundur, mengeluarkan jeritan yang begitu menusuk. Suara itu terdengar seperti ribuan jeritan dalam satu waktu, penuh kesakitan dan kemarahan. Aris menggunakan kesempatan itu untuk bangkit dan kembali berlari. Kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Ia terus berlari menembus hutan hingga akhirnya melihat cahaya samar dari rumah-rumah di desa. Ketika ia sampai di tepi desa, tubuhnya hampir roboh. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup liar. Ia menoleh ke belakang, memastikan makhluk itu tidak mengikutinya. Hutan kembali sunyi, tidak ada suara langkah, tidak ada mata merah yang bersinar dalam gelap. Namun, Aris tahu ini belum berakhir. Di desa, penduduk telah berkumpul di depan rumah mereka. Beberapa orang membawa obor. Wajah mereka penuh ketakutan. Wanita tua yang telah memberinya kantong kain melangkah mendekat. "Kau melihatnya, bukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Aris mengangguk, masih terengah-engah. Mereka melakukan ritual. Mereka memanggil sesuatu. Wanita itu menunduk. Suaranya hampir seperti bisikan. Mereka sudah terlalu jauh. Dan kini, makhluk itu akan meminta lebih banyak darah. Aris merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Ia belum bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi di kampung darah. Tetapi satu hal yang ia tahu, kutukan ini lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Malam itu, kampung darah diselimuti ketegangan yang begitu pekat. Penduduk desa berkumpul di balai pertemuan, duduk berdesakan dalam diam. Wajah mereka pucat, mata mereka penuh ketakutan. Tidak ada yang berbicara, seakan-akan mereka tahu bahwa suara sekecil apapun bisa mengundang bahaya. Aris berdiri di tengah ruangan, masih terengah-engah setelah pelariannya dari hutan. Ia menatap ke arah wanita tua yang sebelumnya memberikan kantong kain pelindung. Wanita itu duduk di sudut ruangan, menundukkan kepala seolah menyesali sesuatu. "Aku ingin tahu semuanya," ujar Aris dengan suara tegas. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Siapa yang memulai semua ini?" Tidak ada yang menjawab. Penduduk hanya saling berpandangan, ragu-ragu untuk berbicara. Hingga akhirnya, wanita tua itu menghela napas panjang dan mulai bicara dengan suara lirih. "Kutukan ini bukan sekadar cerita lama yang diwariskan dari generasi ke generasi," katanya. "Ini adalah akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh nenek moyang kami sendiri." Aris menahan napas. "Apa maksudmu?" Wanita itu menatapnya dengan mata sendu. "Dahulu, desa ini adalah tempat tinggal orang-orang biasa. Tapi suatu hari, seorang pria bernama Ki Jaya datang. Ia adalah seorang pemimpin kelompok sesat yang mengaku memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian. Ia menjanjikan kemakmuran bagi desa ini dengan syarat penduduk harus mengikutinya." Aris merasakan bulu kuduknya berdiri. Penduduk desa yang takut akan kemiskinan dan kelaparan mulai memuja Ki Jaya sebagai pemimpin mereka. Ia mengajarkan ritual-ritual gelap, meminta darah sebagai persembahan untuk sesuatu yang ia sebut sang penghuni kegelapan. Penduduk desa yang mendengar cerita itu mulai menggigit bibir mereka. Beberapa menundukkan kepala dalam-dalam. Awalnya, mereka mengorbankan hewan. Namun, seiring waktu, Ki Jaya meminta lebih. Lanjut wanita itu. Ia mulai meminta darah manusia, anak-anak, wanita, siapa saja yang bisa dijadikan tumbal. Dan penduduk desa, yang telah terperangkap dalam ketakutan dan janji-janji manisnya, menuruti semua perintahnya. Aris merasa mual membayangkan peristiwa itu. Hingga suatu malam, salah satu keluarga memberontak. Suara wanita itu mulai bergetar. Mereka menolak menyerahkan anak mereka sebagai persembahan. Ki Jaya murka. Sebagai hukuman, ia memerintahkan pembantaian terhadap semua yang menolak tunduk. Darah mereka mengalir di tanah ini, membasahi desa, dan sejak saat itu, kutukan ini lahir. Hening menyelimuti ruangan. "Apa yang terjadi pada Ki Jaya?" tanya Aris.
Wanita itu menggigit bibirnya sebelum menjawab. Ia tidak pernah ditemukan. Sebagian orang mengatakan ia melarikan diri ke hutan. Sebagian lagi percaya bahwa ia sendiri dikorbankan dalam ritual terakhirnya. Tapi ada satu hal yang pasti, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Aris mengingat makhluk mengerikan yang ia lihat di hutan. Mata merah menyala, tubuh kurus dengan kuku panjang yang meneteskan darah. Bisa jadi makhluk itu adalah Ki Jaya, gumamnya. Wanita itu menatapnya tajam. Atau mungkin lebih buruk. Mungkin ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada manusia. Suara angin berhembus dari luar, menggetarkan jendela balai pertemuan. Aris merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Kita tidak bisa terus bersembunyi, katanya akhirnya. Jika kutukan ini berasal dari dosa masa lalu, maka harus ada cara untuk mengakhirinya. Wanita itu menggeleng pelan. Sudah banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang berhasil. Aris mengepalkan tangannya. Maka aku akan mencobanya. Para penduduk menatapnya dengan heran. Kau ingin menghadapi makhluk itu? Tanya salah satu pria dengan nada tidak percaya. Aris mengangguk. Aku datang ke desa ini bukan untuk melarikan diri. Aku ingin mengungkap kebenaran. Dan sekarang aku tahu bahwa kebenaran ini lebih kelam dari yang aku bayangkan. Tapi jika ada cara untuk menghentikan semua ini, aku tidak akan mundur. Wanita tua itu mengamati Aris dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, kau harus kembali ke hutan, ke tempat di mana semua ini dimulai. Aris menelan ludah. Ia tahu betul apa yang menunggunya di sana. Namun, jika ini satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang menghantui Kampung Darah, maka ia tidak punya pilihan lain. Angin malam berembus dingin saat Aris berdiri di tepi hutan, menatap kegelapan yang menyimpan rahasia mengerikan Kampung Darah. Di tangannya, ia menggenggam obor dan sebilah pisau belati yang diberikan oleh wanita tua di desa. Pisau itu bukan senjata biasa. Bilahnya dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno yang diyakini dapat melukai makhluk gaib. Penduduk desa menolak ikut dengannya. Mereka percaya bahwa memasuki hutan pada malam hari sama saja dengan menyerahkan nyawa. Namun, Aris tidak bisa mundur. Jika ia ingin menghentikan kutukan ini, ia harus menghadapi sumbernya. Dengan langkah mantap, ia memasuki hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin pekat kegelapan menyelimuti. Pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa yang mengawasi pergerakannya. Kabut tipis merayap di antara semak-semak, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau darah. Tiba-tiba, ranting di belakangnya patah. Aris berhenti, tubuhnya tegang. Ia menoleh perlahan, tetapi yang terlihat hanya bayangan hitam di antara pepohonan. Namun, ia tahu ia tidak sendirian. Langkahnya semakin cepat, mengikuti jalur yang pernah dilaluinya saat melarikan diri. Ia harus kembali ke altar batu, tempat ritual dilakukan, tempat segala kutukan ini bermula. Saat ia mendekat, suara berbisik mulai terdengar, seperti suara ratusan jiwa yang merintih dalam kesakitan. Aris menggigit bibirnya. Ini bukan saatnya takut. Ia mencapai tanah lapang tempat altar batu berada. Kabut semakin tebal di sekelilingnya. Batu besar itu masih berdiri di tengah. Kini berlumuran darah segar dari ritual semalam. Tiba-tiba, suara geraman terdengar dari kegelapan. Aris memegang pisau erat-erat. Dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Makhluk kurus tinggi dengan mata merah menyala. Kulitnya abu-abu kehitaman. Wajahnya rusak dan membusuk. Dari tubuhnya, cairan hitam menetes seperti darah busuk. Makhluk itu mendekat perlahan, menatap Aris dengan tatapan yang penuh kebencian. Aris mengangkat pisau dan bersiap. Jika kau adalah Ki Jaya, maka aku datang untuk mengakhiri semuanya. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking yang menggema ke seluruh hutan. Angin berhembus kencang, membuat obor di tangan Aris hampir padam. Tanpa peringatan, makhluk itu melompat ke arahnya. Aris berguling ke samping, menghindari cakar panjang yang nyaris merobek dadanya. Dengan cepat, ia bangkit dan mengayunkan pisaunya. Bilah tajam itu mengenai lengan makhluk itu, dan seketika terdengar jeritan menyakitkan.
Cairan hitam menyembur dari luka yang terbuka. Makhluk itu mundur beberapa langkah. Matanya semakin bersinar marah. Aris tidak membuang waktu. Ia maju dan menusukkan pisau ke dada makhluk itu. Namun, sebelum pisau itu benar-benar masuk, cakar tajam menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar ke tanah. Dada Aris terasa sesak, napasnya berat, tetapi ia tidak bisa menyerah. Makhluk itu mendekat, siap menghabisinya. Namun, sebelum cakar itu mengenai tubuhnya, Aris mengangkat obornya dan menempelkannya ke wajah makhluk itu. Jeritan mengerikan menggema di seluruh hutan. Makhluk itu menggapai-gapai, mencoba menjauh dari api yang membakar sebagian wajahnya. Aris melihat kesempatan. Dengan sekuat tenaga, ia bangkit dan menikam jantung makhluk itu dengan pisau yang masih ia genggam. Bilah itu menembus tubuhnya. Makhluk itu membeku, mata merahnya melebar, lalu tubuhnya mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membawa suara rintihan dari segala arah. Kabut yang menyelimuti hutan berputar liar, seperti ada sesuatu yang terlepas dari belenggu. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, lalu tubuhnya mulai retak dan hancur menjadi debu hitam yang terbawa angin. Aris jatuh terduduk, terengah-engah. Ia berhasil. Hutan kembali sunyi. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada mata merah yang mengintai dari kegelapan. Aris menatap altar batu yang kini retak dan hancur. Kutukan yang menghantui kampung darah akhirnya mulai pudar. Keheningan yang menyelimuti hutan terasa sangat kontras setelah pertarungan sengit yang baru saja terjadi. Aris berdiri. Rasa lelah dan sakit begitu jelas terasa di tubuhnya. Tetapi ia tahu bahwa semuanya akan segera berakhir. Makhluk itu, Ki Jaya atau apapun namanya, telah dihancurkan. Dan dengan kematiannya, kekuatan yang mengikat kutukan darah di desa ini mulai melepaskan cengkeramannya. Namun, meskipun ia berhasil mengalahkan makhluk itu, Aris merasa ada sesuatu yang masih menggantung di udara, seperti kabut yang belum sepenuhnya hilang. Ia kembali menatap altar batu yang kini hancur. Bekas darah yang masih membekas di tanah, bukti dari segala peristiwa kelam yang telah terjadi di tempat ini. Tetapi ada perasaan lain yang membelai hatinya, perasaan lega, meskipun belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dengan langkah perlahan, Aris meninggalkan altar dan berjalan kembali menuju desa. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu ini adalah langkah pertama untuk memulai sesuatu yang baru. Ketika ia tiba di kampung darah, fajar mulai menyingsing. Cahaya pertama matahari menembus kabut tebal yang semalam menyelimuti desa. Penduduk desa yang semalam tanpa ketakutan kini mulai keluar dari rumah mereka. Wajah mereka kosong, namun ada yang berbeda. Mereka tampak lebih tenang, lebih ringan, seolah-olah beban yang mereka pikul selama ini telah hilang. Aris menuju balai pertemuan, tempat di mana penduduk berkumpul. Wanita tua yang telah memberinya kantong kain pelindung, kini duduk di tempat yang sama. Wajahnya tidak lagi penuh ketakutan. Sebaliknya, ia terlihat lebih tenang. "Kau berhasil," ujar wanita itu pelan. Aris mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia merasa masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. "Aku berhasil menghentikan Ki Jaya, dan kutukan itu akhirnya hilang." Beberapa penduduk mulai mendekat. Mereka menatap Aris dengan campuran rasa syukur dan kebingungan. Mereka seakan tidak percaya bahwa penderitaan panjang yang mereka alami akhirnya berakhir. Namun, Aris tahu bahwa kutukan yang hilang bukan hanya soal menghentikan makhluk gaib atau membunuh seorang pemimpin sesat. Itu adalah tentang bagaimana mereka bisa memaafkan diri mereka sendiri. Mereka harus belajar untuk melepaskan masa lalu yang kelam dan mulai membangun kembali desa mereka, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah yang mengikat mereka. "Desa ini," kata Aris dengan suara yang mantap, "harus berdiri kembali. Tapi bukan hanya dari tanah yang kalian jalani. Kalian harus berdamai dengan sejarah, dengan apa yang telah terjadi, dan dengan diri kalian sendiri." Wanita tua itu menundukkan kepala, dan satu persatu, penduduk desa mulai mengangguk. Hari-hari berikutnya, penduduk desa mulai bekerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka membersihkan sisa-sisa darah yang tertinggal, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan mulai menjalani hidup baru.
Aris memutuskan untuk tinggal lebih lama, membantu mereka mengatasi trauma masa lalu mereka. Ketika bulan mulai kembali bersinar terang di langit, Aris tahu bahwa desanya, yang dulu terjebak dalam kutukan, kini benar-benar bebas. Tetapi ia juga tahu bahwa mengakhiri kutukan bukan hanya soal mengusir makhluk jahat. Itu adalah tentang memberi kesempatan kedua kepada mereka yang pernah terjebak dalam kegelapan. Dengan langkah yang lebih pasti, Aris meninggalkan Kampung Darah. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini telah berakhir, ada banyak kisah lain yang menunggu untuk diungkap. Kisah yang akan membawa kebenaran, dan mungkin menyelamatkan lebih banyak jiwa yang terperangkap dalam kutukan mereka sendiri. Dan demikianlah kisah perjalanan horor Aris. Dalam setiap kisah kelam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kampung Darah, yang dulunya tenggelam dalam kesedihan dan kutukan, kini bangkit kembali, perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Aris, meskipun meninggalkan desa itu, tetap membawa pelajaran berharga, bahwa tidak ada kegelapan yang abadi, dan bahwa meskipun masa lalu bisa menghantui, masa depan selalu memberikan peluang untuk perbaikan. Setiap langkah menuju kebebasan dimulai dengan keberanian untuk menghadapi kenyataan dan melepaskan diri dari belenggu ketakutan. Dan terkadang, untuk menghentikan kutukan yang lama, kita harus berani menatap kegelapan dan menemukan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Karena, pada akhirnya, hanya mereka yang mampu melawan kegelapan yang akan menemukan kedamaian yang sejati.